Shalom, sahabat delima yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Rabu 16 Juli 2025, yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian bunyinya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Di bagasan bahasa Batak di dok songonom. Jadi nina de batama tu ibana, ala na songoni pangido ammi, jaladang di pangido hogi jang ni umur, jaladang di pangido ho hamoraon, jaladang di pangido ho saniak kamusum, roha tahe pinangidum asa tumibang uhum. Ida ma bahenokku ma hobar tuhatam. Ida ma lehonokku ma tuho rohana bisuk. Jala napatas asauna ngadong tudosoko sian naruwi akan naung salpui nang natubu muse. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap kita mengadakan ibadah pertanyaan, baik itu pertanyaan sektor atau wik, baik itu pertanyaan punguan marga, pertanyaan syarikat, dan juga ibadah lainnya. Sebelum memulai ibadah, pemimpin ibadah selalu terlebih dahulu menanyakan para jemaat yang hadir, apa-apa saja pokok doa yang akan dibawakan di dalam doa. Lalu para jemaat akan menyampaikan permintaan masing-masing. Ada yang meminta kesehatan, ada yang meminta panjang umur, murah rezeki, pekerjaan, kesuksesan, anak-anak, dan lain sebagainya. Hal inilah yang pada umumnya yang menjadi permintaan setiap orang kepada Tuhan melalui doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Hal itu menunjukkan bahwa setiap permintaan yang kita sampaikan melalui doa kita adalah untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan dan kebahagiaan keluarga kita sendiri. Itu artinya doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan masih lebih sering dan lebih banyak mementingkan diri sendiri. Berbeda dengan Raja Salomo, di saat Tuhan memberi kesempatan bagi dia untuk meminta kepada Tuhan, yang tertulis di dalam ayat 5, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak meminta panjang umur dan kekayaan untuk dirinya ataupun nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat agar dia tahu bagaimana untuk menghakimi, bagaimana untuk menimbang perkara, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia meminta hikmat yang berguna untuk umat Allah karena dia mau memerintah Israel dengan keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Salomo mengakui segala kekurangan dan kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Yang tertulis di dalam ayat 7. Ia menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya jika ia diangkat sebagai raja menggantikan Daud ayahnya, melainkan karena campur tangan Tuhan. Ketika sedang berhasil, sukses, berjaya, berkelimpahan materi, atau berkedudukan tinggi, biasanya sulit bagi seseorang untuk berlaku rendah hati. Sebaliknya,
Mereka akan membusungkan dada dan berlaku sombong, menganggap semua yang dia raih adalah hasil kerja keras dia sendiri. Alkitab menyatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tertulis di dalam kitab Lukas 18 ayat 14b. Dan ada juga tertulis, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Allah senang mendengar doa dan permintaan Salomo karena doanya tidak egois. Dia meminta sesuatu dari Tuhan adalah untuk membangun kesejahteraan, membangun kemakmuran dan keadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui renungan hari ini kita diajak untuk meneladani Raja Salomo yang selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itulah permulaan hikmat. Psalmen 111 ayat 10. Biar mida Jehovah do permulaan ni habisuhon. Marhite bisu nasiat debata gabe mamoto Raja Salomo. Lahopa jongjong hati gora di tonga-tonga ni bangsona. Nama bay bangsoi mangulu di bagasa dame. Dohot sonang ni roha. Jalaido na disakapi de batatu bangsona ima sakap hasonangan. Rohana say masihol pasauton doho patulus solomoni rohani de bata. Ido na say mian di bagasan rohani Raja Salomo. Kiranya kita semua belajar dari Salomo. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, kita tidak lagi hanya memusingkan diri dengan kebutuhan diri sendiri, tapi belajar untuk mendoakan kebutuhan umat Allah. Memperdulikan kebutuhan saudara seiman adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jika kita berdoa untuk kebutuhan orang lain akan dipenuhi oleh rasa sukacita saat Allah memenuhi kebutuhan mereka. Dan di waktu yang bersamaan, kita juga akan mengalami sukacita yang luar biasa. Allah senang dengan permintaan Salomo. Dia bukan hanya memberi padanya hikmat, Allah memberikannya secara berkelimpahan. Allah menjadikan dia orang yang begitu bijaksana, di mana tidak ada orang yang sebelumnya atau yang sesudahnya yang akan sebanding dengan dia dalam hal kebijaksanaan. Allah bukan saja memenuhi permohonannya, tapi juga memberikan padanya hal-hal yang tidak dimintanya. Alani ihi tapi akamanginang rikot maniru si Salomo. Nama kasiholi hasasaut ni roha hapatason asa diboto jala malohita manirang nadinggan sian naroa bahen hasangapon di tuhata. Amin.